Selamat pagi para teruna di mana saja Anda berada, kamu dimanapun berada. Jadi pada pertemuan yang pertama sekali dalam materi pembelajaran elektronika ini, kita bertemu dan pokok bahasan kita yang hari ini adalah tentang glosarium ataupun istilah-istilah materi yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama ada istilah di sini, ada istilah atom. Ya, atom, apa itu atom? Adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingnya. Jadi inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan negatif, kecuali pada inti atom hidrogen 1 yang tidak memiliki daripada neutron. Yang kedua, istilah di sini adalah istilah elektron, ya. Apa itu? Yaitu partikel subatom yang bermuatan negatif dan umumnya ditulis sebagai E negatif, ya. Elektron tidak memiliki komponen dasar ataupun substruktur apapun yang diketahui, sehingga ia dipercayai sebagai partikel elementer. Yang ketiga, apa itu yang dimaksud dengan gaya di dalam istilah elektronika di sini, ya? Gaya adalah pengaruh apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan, baik dalam bentuk gerakan, arah, maupun konstruksi geometris. Jadi dengan kata lain, sebuah gaya dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu untuk mengubah kecepatannya, termasuk untuk bergerak dari keadaan diam, atau berakselerasi, atau untuk terdemorfasi, ya. Jadi gaya memiliki besar dan arah, sehingga merupakan besaran vektor. Jadi satuan vektor tadi yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton, dilambangkan dengan N. Jadi gaya sendiri dilambangkan dengan simbol F, ya. Itu yang dimaksud dengan gaya. Sekarang ada istilah apa yang dimaksud dengan massa. Massa maksudnya bukan massa manusia, ya, bukan, ya. Jadi massa dalam istilah elektronika di sini, ya. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan sebagai perilaku objek yang terpantau. Jadi dalam kegunaan sehari-hari, massa biasanya disinonimkan dengan berat. Namun menurut pemahaman ilmiah modern, berat suatu objek diakibatkan oleh interaksi massa dengan medan gravitasi. Ini sebagai contoh, ya, seseorang yang mengangkat benda berat di bumi dapat mengasosiasi berat benda tersebut dengan massanya. Nah, asosiasi ini dapat diterima untuk benda-benda yang berada di bumi. Namun, apabila benda tersebut berada di bulan, maka berat benda tersebut akan lebih kecil dan lebih mudah diangkat, namun massanya tetaplah sama. Ini yang dikatakan dengan istilah massa. Jadi, kemudian apa lagi yang dimaksud dengan istilah energi, ya? Ataupun kalau bilang sekarang namanya energi. Dinyatakan satuan kerja adalah joule, ya, untuk energi ataupun jet, ya. Dia apa? Maksud saya J, ya, bukan jet, ya, J, ya, joule ataupun jet. Dinamakan untuk menghormati James Prescott Joule dan percobaannya dalam persamaan mekanik panas. Nah, dalam istilah yang lebih mendasar, 1 joule sama dengan 1 newton meter, dan dalam istilah satuan dasar ataupun SI, 1 joule sama dengan 1 kilogram meter kubik S minus 2, ya. Itu yang dikatakan dengan energi. Kemudian di sini ada istilah sistem satuan internasional. Apa itu? Adalah sistem satuan ataupun besaran yang paling umum digunakan. Jadi pada awalnya sistem ini merupakan suatu sistem MKS, yaitu panjang ataupun dalam bentuk meter, kemudian massa ataupun dalam satuan kilogram, dan waktu ataupun dalam satuan detik per second. Jadi sistem SI ini secara resmi digunakan di semua negara di dunia kecuali Amerika Serikat yang menggunakan sistem imperial, Liberia dan Myanmar. Dalam sistem satuan internasional ini terdapat 7 satuan dasar ataupun pokok SI dan 2 satuan tanpa dimensi. Nah, selain itu dalam sistem SI terdapat standar awal-awalan ataupun prefix yang dapat digunakan untuk penggandaan atau menurunkan satuan-satuan yang lain. Ya, semua ini bisa dipahami perlahan, ya.
Kemudian ada istilah lagi usaha ataupun kerja, usaha atau kerja. Nah, dilambangkan dengan W dari bahasa Inggris work ya. Adalah energi yang disalurkan gaya ke seluruh benda sehingga benda tersebut bergerak. Ada istilah energi kinetik ya. Apa itu? Yaitu bagian energi yang berhubungan dengan gerakan suatu benda. Dan selanjutnya ada istilah energi potensial, yaitu dari sebuah sistem adalah energi yang dihubungkan dengan konfigurasi ruang dari komponen-komponennya dan interaksi mereka satu sama lain. Jumlah partikel yang mengeluarkan gaya satu sama lain secara otomatis membentuk sebuah sistem dengan energi potensial. Jadi gaya-gaya tersebut contohnya dapat timbul dari interaksi elektrostatik ya. Jadi itu saja dulu yang saya sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu tentang glosarium, istilah-istilah yang ada di pembelajaran nanti yang akan datang, supaya kamu tidak bertanya lagi apa itu atom atau elektron, gaya, massa, dan sebagainya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.